Haleluya. Mari kita rayakan kemenangan ini dengan sukacita, dengan semangat, dengan hati bersyukur. Mari kita pujikan, rayakan, Yesus rayakan. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Rayakan, Yesus rayakan.
Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita melanjutkan acara selanjutnya, kita akan berdoa lebih dahulu. Dan doa pembukaan ini akan dipimpin oleh Penatua Sri Wahyuni. Waktu dan tempat dipersilakan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita bersama masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadirat-Mu pada sore petang hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala kasih dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Sehingga kami juga bersyukur karena Tuhan telah memberikan kami kekuatan, kesehatan di dalam diri kami. Sehingga pada saat ini kami bersama dengan saudara-saudara kami boleh datang di rumah Tuhan ini untuk dengan penuh sukacita. Bapa yang di surga, pada sore petang hari ini kami akan bersama merayakan kebangkitan Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Tuhan sertai, Tuhan berkati, terlebih Tuhan menuntun jalannya perayaan Paskah pada saat ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti, boleh berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih ya Bapa, seluruh kegiatan perayaan Paskah pada sore petang hari ini, kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Penatua Sri Wahyuni. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita pujikan pujian Allah bangkit.
Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua PHBG kepada Bapak Misnadi, kami persilahkan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Kami ucapkan salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi salam. Terima kasih, Tuhan memberkati. Yang pertama kami ucapkan yaitu terima kasih kepada Bapak Pendeta dan para majelis jemaat yang mana sudah memberi kepercayaan ya, kepada kami sebagai PHBG untuk tahun 2025 ini. Dan puji syukur kami sebagai PHBG untuk bulan ini yaitu mengawali kegiatan kami yaitu dalam rangka Hari Raya Paskah. Dan juga puji Tuhan dalam kegiatan-kegiatan dalam rangka Hari Raya Paskah ini berjalan dengan baik. Ya, walaupun di sana sini ada kekurangan, itu hal yang lumrah. Kita tahu mau pawai obor itu siang diguyur hujan yang tidak henti-henti. Saya meniti itu sampai 4 jam. Saya sendiri sudah khawatir apa? Wah, iki gak sido pawai obor iki. Wis kadung siap nih. Wah, iki piye? Golongane arek kadung bendina latihan arep pawai melok pawai tabuhan wis ra sido iki. Tapi puji Tuhan sore-sore akhirnya terang dan akhirnya bisa terlaksana pawai obor dengan lancar dan baik. Ini semua hanya Tuhan sendiri yang selalu menyertai. Baik Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan majelis jemaat sudah mempercayakan kepada kami semua, ya. Jadi mungkin untuk tahun-tahun yang akan datang, itu mungkin siapa saja yang menjadi PHBG mungkin lebih meriah lagi, lebih kegiatan tambah banyak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya menyampaikan ya terima kasih ya atas dukungan semua kegiatan dari semua warga dan tentunya kepada para ketua-ketua KRW ya yang saat ini untuk daur ini para ketua-ketua KRW itu jiwa muda semua. Ya, sangat semangat. Malah sekarang itu tidak hanya para laki-laki ya, para bapak-bapak, namun para ibu-ibu muda yang menjadi ketua KRW ya. Tapi malah semangat ya, walaupun ibu-ibu semangat ya. Ya, semangat. Dan juga atas dukungannya para semua anggota PHBG ya yang selalu siap untuk bekerja ya dalam kegiatan-kegiatan tersebut ya. Terbukti ya. Kemarin malam itu bikin ketupat ya. Para anggota PHBG dan ketua-ketua KRW ya. Namun juga ya lucunya itu banyak yang tidak bisa membuat kupat. Padahal ketupat ini mungkin berjalan ya tambah tahun berapa itu mungkin terus ada ya yang namanya Paskah pakai makan-makan ketupat. Lelek sampai sing wis tuwek-tuwek iki gak enek. Terus generasi muda itu ndak bisa bikin ketupat. Terus gimana ya? Ya toh? Nyatanya anggota majelis iki yo akeh sing gak iso. Saya sendiri yo gak patek iso. Nah, seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tak lupa pula ya untuk perayaan Natal saat ini juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga Bapak Adi Mantri yang dari Galean
yang sudah ikut atau ambil bagian, yaitu menyumbangkan berupa makanan, sate Bapak Ibu dan Saudara yang jumlahnya cukup banyak, yaitu 1000 tusuk. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada keluarga Bapak Adi Mantri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan tentunya kami minta dukungan kepada semua warga untuk yaitu PHBG mungkin mau melaksanakan tugas ya, diberi mandat tugas untuk ke depan nanti ya, itu masih banyak yang akan kami kerjakan. Jadi saya sekali lagi minta dukungan kepada semua warga, ya tentunya ya ketua-ketua KRW atau anggota PHBG itu tentunya harus siap. Untuk itu kami minta dukungan. Ya tak lupa pula ini semua berjalan tentunya hanya Tuhan sendiri yang selalu menyertai kita semua. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, soalnya saya memberi sambutan ini hanya diberi waktu 5 menit. Kalau sampai lebih itu kena sanksi. Demikian. Mungkin hanya demikian yang bisa saya sampaikan. Kami ucapkan selamat Hari Raya Paskah. Tuhan memberkati. Terima kasih. Amin.
Beri tepuk tangan untuk Dia
Dan merenungkan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, di tengah-tengah rasa sukacita kami merayakan Paskah, pada saat ini kami akan mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon kiranya Roh Kudus-Mu sendirilah yang menyertai, memberikan terang di dalam hati dan pikiran kami, supaya firman Tuhan yang kami dengar, kami renungkan semakin menambah sukacita kami atas berkat kemenangan yang sudah Tuhan tunjukkan lewat kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati. Sertai kami Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak panjenengan semuanya untuk membuka Alkitab. Bacaan diambil dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 21. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 21 yang bunyinya sebagai berikut. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu."
Yang berbahagia kita semua umat kepunyaan Tuhan yang senantiasa membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukan dalam hidup sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, saya kira ada sebuah pengalaman yang menarik di Desa Wonorejo ini, dan saya kira ini adalah kearifan lokal. Ini memang budaya sosial masyarakat yang memang ada di Desa Wonorejo, dan tidak semua tempat memiliki itu semua. Tidak semua tempat memiliki hal yang seperti itu. Apa itu Bapak Ibu? Yaitu ketika banyak kegiatan yang setidaknya kita ini bisa campur bertemu dengan saudara-saudara kita yang bukan Kristen begitu. Panjenengan ketika mengadakan kebaktian begitu ya, lalu juga ngundang saudara-saudara yang bukan Kristen, saudara-saudara Muslim untuk bisa hadir, dan itu duduk bareng begitu. Dengan penuh toleransi begitu, mereka ya juga diam mendengarkan khotbah saya begitu. Lalu di beberapa momen ketika di desa ada hal-hal yang lain, saya pun juga diminta untuk maju ke depan dan diminta untuk memimpin di dalam doa secara Kristen. Dan itu tidak saya temui di tempat yang lain. Ada acara di desa, saya disuruh maju, disuruh mimpin doa begitu. Kalau di tempat-tempat yang lain itu Bapak Ibu dan Saudara, ketika ada syukuran gitu ya kegiatannya 2 kali. Jadi jam 5 sampai jam 6 itu ngundang sederek-sederek Kristen, mangke jam 6:30 atau jam 7 niku baru ngundang sederek-sederek Muslim. Acaranya ping pindho. Nah, tapi di sini enggak. Di sini bisa bareng bersama-sama. Lalu ketika saya merasakan situasi yang seperti ini yang merupakan kearifan lokal Desa Wonorejo, Bapak Ibu, saya mulai berpikir, ini ada satu hal yang menarik di mana orang Kristen hadir dan orang Muslim hadir begitu di dalam satu acara yang sama. Gimana ya caranya ingin menunjukkan sebuah identitas yang benar-benar khas begitu ya. Ketika saya diminta untuk berdiri di depan, di hadapan banyak yang bukan Kristen begitu di balai desa ataupun yang lain, lalu yang muncul adalah saya mulai memperkenalkan, mendengarkan supaya orang lain itu tahu salamnya orang Kristen. Shalom alaihem. Lalu jawabnya wa alaihem shalom. Begitu. Jadi mungkin selama ini kita biasanya salam begitu ya. Tapi gak ono alaiheme begitu ya. Tetapi saya sedikit ingin memberikan penekanan yang agak lengkap sedikit, karena salom itu kan artinya damai sejahtera. Kalau damai sejahtera ada padamu, ya salom alaihem. Dijawab wangsulanipun wa alaihem shalom, damai sejahtera ada padamu juga. Jadi sebenarnya saya bukan mau mengajak panjenengan untuk ben rodok ke Ibrani-Ibranian begitu. Pak timbange kangelan mbok yo selamat pagi, selamat sore, selamat siang lak wis beres begitu ya. Nggih saged kados ngoten. Tetapi setidaknya saudara-saudara kita tahu, oh tibakno wong Kristen iku lek ngekei salam iku shalom alaihem. Kok ya padha-padha kaya assalamualaikum begitu. Terus jawabannya nggih wa alaihem shalom. Oh kok ya me padha ya karo wa alaikum salam. Saya bukan mau mengajak panjenengan untuk ke Ibrani-Ibranian, tetapi setidaknya ada sebuah identitas yang nampak begitu loh. Oh wong Kristen iku salame kaya ngono begitu. Yang mungkin bisa jadi selama ini mereka nggak tahu salamnya itu seperti apa. Nah Bapak Ibu, damai sejahtera ada padamu. Shalom alaihem. Kalimat inilah yang
pertama kali diucapkan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid. Damai sejahtera ada padamu. Memang para murid sedang tidak damai sejahtera. Kok Tuhan Yesus menyampaikan salam damai sejahtera ada padamu? Ya, para murid memang sedang tidak damai sejahtera, Bapak Ibu. Mereka ada di dalam situasi yang penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran, kecemasan, kesedihan. Mereka sedih. Guru yang mereka cintai disalib, mati. Dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka takut. Dalam bacaan kita mereka takut pada orang-orang Yahudi, Bapak Ibu. Mereka takut. Kalau jangan-jangan ini nanti mereka juga akan ditangkap. Terus ya juga ikut diserahkan kepada Pontius Pilatus dan mereka juga akan disalib begitu. Mereka takut. Makanya di dalam Injil Yohanes disaksikan ketika mereka ada di dalam rumah, pintunya dikunci semuanya. Karena mereka takut mau keluar, itu takut. Nah, para murid mengalami ancaman. Karena mereka dianggap sesat. Karena mereka dibenci. Lalu mereka mengunci pintu rumah rapat-rapat. Di dalam situasi yang takut, di dalam situasi yang cemas, khawatir, inilah Tuhan Yesus bangkit, hadir di tengah-tengah para murid, mengatakan damai sejahtera ada padamu. Dan yang terjadi, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, mereka merasakan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus yang ajaib. Mereka tidak lagi takut. Mereka tidak takut menghadapi ancaman. Bahkan kita ketahui bersama para murid menjadi saksi Kristus. Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku mengutus kamu. Dan para murid diutus oleh Tuhan Yesus. Mereka menyebarkan Injil kemana-mana. Banyak orang yang percaya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, di dalam rumah itu, yang terkunci itu, Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera. Oleh karena itu PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, memberi tema Paskah tahun 2025 itu adalah damai sejahtera Kristus di tengah keluarga. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bisa jadi saat ini banyak juga keluarga yang sedang mengalami hal yang sama dirasakan oleh para murid ketika mereka masih menutup pintu rapat-rapat. Banyak anggota keluarga yang saat ini ada di dalam rasa duka cita yang mendalam karena ditinggal oleh orang yang dikasihi. Ada keluarga yang juga merasa ketakutan, kekhawatiran, baik itu masalah ekonomi, masalah kesehatan, konflik, bahkan penggunaan media sosial yang berlebihan saat ini juga bisa menjadi krisis di dalam kehidupan keluarga. Yang dekat menjadi menjauh, yang jauh jadi mendekat. Yang dekat jadi menjauh.
karena penggunaan teknologi yang sangat berlebihan. Dan krisis di dalam kehidupan keluarga yang muncul bermacam-macam Bapak Ibu. Ada kekerasan dalam rumah tangga karena memang budaya patriarkal yang masih dominan begitu ya. Budaya yang menempatkan bahwa laki-laki adalah yang paling lebih di atas yang lain. Yang lalu diingatkan tanggal 21 April kemarin, emansipasi wanita Hari Kartini. Bahwa perempuan itu diciptakan ya menjadi penolong yang sepadan. Ya, bapak-bapak bisa sukses sampai seperti saat ini ya juga karena peran ibu-ibunya. Jadi krisis yang macam-macam Bapak Ibu. Akibat budaya patriarkal yang dominan. Lalu kesulitan-kesulitan ekonomi. Bapak Ibu, teknologi itu seperti pisau di dapur. Teknologi itu seperti pisau di dapur. Pisau itu bisa dibuat ngiris berambang, bawang, sayur, daging dan yang lain-lain untuk diolah menjadi masakan yang enak dan lezat dan membuat semua keluarga merasa bahagia. Namun pisau ini juga bisa digunakan untuk menyakiti, untuk menyayat orang, bahkan untuk menusuk dan membunuh orang. Tergantung pisau ini dipegang oleh siapa dan digunakan untuk apa. Pun juga teknologi Bapak Ibu. Teknologi itu juga bisa digunakan untuk meningkatkan ekonomi warga. Sekarang jualan-jualan online, afiliator. Ya. Tadi yang nyanyi di depan itu afiliator terkenal itu. Ya, cuma saya ngajak live-nya jam 12 malam. Mas Hendrik. Iya, bisa digunakan untuk promosi dan yang lain barang, mencari pekerjaan. Anak-anak yang sekolah bisa cari materi, bahan dan yang lain sebagainya. Bahkan konsep ibadah dan yang lain sebagainya. Namun teknologi saat ini ya juga sangat-sangat bisa menghancurkan keluarga. Dengan maraknya pinjol, bahkan dengan maraknya judi online. Punlah Bapak Ibu, saya punya banyak teman yang sudah jatuh berantakan keluarganya gara-gara judi online. Nggak usah ikut Zeus. Zeus itu kerajaannya sudah hancur di Athena sana. Ikut Tuhan Yesus saja. Saestu judi online itu benar-benar sangat menghancurkan keluarga. Jadi bertobatlah begitu. Saestu Bapak Ibu, judi online itu sangat benar-benar merusak. Jadi tergantung ini teknologi mau dipakai seperti apa. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, menghayati momen Paskah pada saat ini, hendaknya kebangkitan Yesus itu juga hadir di tengah-tengah kehidupan kita yang sedang krisis ini. Dan kebangkitan Kristus juga bisa kita rasakan sehingga damai sejahtera ada di dalam kehidupan keluarga kita. Kebangkitan Kristus yang membawa pengharapan, kebangkitan Kristus yang membawa kekuatan. Meskipun kondisi kehidupan keluarga kita memang sedang tidak baik-baik saja Bapak Ibu. Ya enggak apa-apa. Memang kehidupan itu enggak harus selalu baik-baik saja. Wong Tuhan Yesus saja ketika turun ke dunia menjadi manusia dan berkarya ya kehidupannya juga enggak baik-baik saja. Sing diusir dari kampung halamannya, yang disengiti, bahkan dicambuk. Dan ketika Tuhan Yesus mengalami penderitaan, para murid yang selama ini ada bersama dengan Tuhan ya juga hilang, tidak tahu kemana.
Bahkan untuk menghadapi itu Tuhan Yesus benar-benar harus sampai berdoa di Taman Getsemani. Untuk menyampaikan, ya Bapa, kalau boleh berlalu ambillah cawan ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Para murid juga kehidupannya juga tidak baik-baik saja. Kehidupan kita pun kalaupun juga tidak baik-baik saja, tidak apa-apa Bapak Ibu. Tapi ada satu hal yang penting. Meskipun perjalanan Gusti Yesus ini memang tidak baik-baik saja, perjalanan para murid tidak baik-baik saja. Ada satu hal yang penting bahwa Gusti Yesus dan para murid tetap berpegang teguh di dalam iman. Gusti Yesus tetap menunjukkan karyanya. Para murid tetap berpegang teguh di dalam iman dan berkarya. Pun juga kehidupan kita dan keluarga kita. Kalaupun memang sampai detik ini tidak baik-baik saja, tetap pun ngantos panjenengan kecalan pengajeng-ajeng kecalan kapitadosan. Pangandelmu iku kang mitulungi kowe. Tetap berpegang teguhlah di dalam iman. Dan oleh karena itu Bapak Ibu, kiranya damai sejahtera Kristus ada di tengah-tengah keluarga kita. Dan kiranya memang dengan sungguh-sungguh kita menyerahkan semuanya kepada Kristus. Kalau Kristus bisa bangkit mengalahkan kuasa maut, kita juga yakin Kristus pun juga bisa mengalahkan berbagai macam persoalan dan krisis yang kita hadapi. Amin Bapak Ibu. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita serahkan semua ke dalam tangan kuasa kasih Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Yesus
pengharapan kepada Tuhan. Karena Dia pegang hari esok. Mari kita pujikan pujian, sebab Dia hidup ada hari esok. Kita bersama menyatukan hati, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, serta persekutuan Roh Kudus ada bersama-sama di dalam kehidupan Bapak Ibu, Saudara, anak-anak sekalian,
mulai saat ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang sudah berpartisipasi dalam acara Paskah pada malam hari ini. Kami mengucapkan selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dipersilakan untuk menuju. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Tempat makan, kita makan bersama, dipersilakan. Selamat Paskah.
Amin.